Kobaran api dengan cepat membakar truk tangki yang sedang mengisi bahan bakar ke tangki induk di SPBU Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat tangki tersebut meledak. Peristiwa itu terjadi saat truk tangki tengah mengisi bahan bakar ke tangki induk SPBU. Tiba-tiba muncul kobaran api dan langsung menyambar bahan bakar yang masih tersisa di dalam tangki. Seorang petugas langsung berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Namun naas korban mengalami luka bakar di bagian lengan akibat terkena percikan bahan bakar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Kini, kasus kebakaran ini ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Warga mengejar dan meneriaki maling terhadap seorang pria di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Aksi kejar-kejaran bahkan hingga melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Beruntung aksi main hakim massa dapat dilerai petugas Polsek Tanjung Priok yang tiba di lokasi. Polisi membantah pria yang dikejar warga hingga ke atap adalah maling. Pria yang bekerja di perusahaan reklame itu awalnya terlibat cekcok dengan temannya karena masalah pekerjaan. Namun situasi memanas hingga pria tersebut dikejar dan diteriaki maling oleh rekannya hingga membuat warga ikut mengejar. Sempat dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangannya, korban akhirnya dibawa ke RSUD Koja karena terluka di kepala dan lengan. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Dia nggak tahu ada oli, saya dari jalur apa mana itu kanan. Di sini tiba-tiba teman saya jatuh tapi dia ke bawah motor paling jauh dia. Kalau saya kan kaget saya. Nah, udah di situ saya juga ikut jatuh, bawa motor sama. Ketika Pajero ini melintas, dia dari Kuala Tol Kemayoran, lalu beliau ini kena oli tumpah. Nah, lanjut, setelah oli tumpah, tergelincir, menabrak yang jembatan, lalu terbalik. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, 2 lain terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 11 tahun tewas dan 1 warga terluka dalam kebakaran sebuah rumah berlantai 2 di Pancoran, Jakarta. Sementara seorang wanita dan bayinya tewas usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum di Kalideres, Jakarta Barat. Kasih jalan. Rumah berlantai 2 hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Pancoran, Jakarta Selatan.
Dalam peristiwa ini seorang bocah perempuan berusia 11 tahun tewas, satu korban lainnya terluka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban tewas yang berada di lantai 2 rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Tadi korban yang kebakar menerobos api gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan. Setelah api membesar ada ledakan. Ada ledakan dari dalam rumah. Jadi ini dugaan sementara apa Pak? Mungkin arus listrik. Api padam setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 47 personil ke lokasi kebakaran. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur, sementara korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola terminal bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah. Keluar dari WC ini bukan bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau kata saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta untuk keperluan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sesosok jasad perempuan mengambang di aliran anak Kali Ciliwung, Ancol, Jakarta. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang perempuan tanpa identitas tewas tersangkut di saluran air. Warga Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan yang mengambang di aliran anak Kali Ciliwung dengan posisi telungkup. Korban awalnya ditemukan anak-anak yang tengah bermain. Setelah dilaporkan pada petugas damkar, jasad digeser ke bantaran kali agar tidak hanyut lebih jauh. Masyarakat teriak, ada mayat, jadi saya pun nggak tanggapin apa canda kan anak-anak kan. Berhubung jalannya cepat, kena ikut air, nyangkutnya di sini. Jasad korban diidentifikasi awal ditemukan uang kertas serta logam. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diautopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga Kampung Babakan, Cisaat, Sukabumi digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita tersangkut di gorong-gorong selokan. Saat ditemukan, kepala korban tertelungkup di bawah air. Tim Inafis yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Proses evakuasi, polisi kesulitan mengeluarkan jasad korban karena tersangkut gorong-gorong berukuran kecil. Jasad yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali diketahui seorang warga yang akan memeriksa saluran air karena alirannya kecil. Warga mengira aliran selokan mampet akibat sampah. Cuci baju, orang sini yang muka air lihat, terus bilang, Bu RT tolong dong lihat di situ ada rambut katanya teh. Orang apa boneka, pas ke situ, oh ya itu teh kayaknya mayit, orang langsung telepon ke Pak Kades, ke Pak Binsa gitu. Itu posisinya seperti apa tadi Bu? Itu kayak tadi gitu, nangkup ya, tengkurap ya, kayak gitu. Ibu kenal nggak Bu sama orang tersebut? Enggak kenal. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kasus penemuan jasad ditangani unit reskrim Polsek Cisaat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.